Nama saya Agus Yasin dari Purwakarta. Salam hormat kepada Pak Rijal Ramli. Alhamdulillah saya baru pertama kali ketemu. Tapi kalau memperhatikan ya terus apapun yang tadi diucapkan oleh Pak Rijal, saya memang pemerhati dan saya memang di Purwakarta pemberontak juga, Pak. Jadi oposan karena saya tidak suka dengan pemerintahan yang suka membohongi, termasuk pemerintahan Jawa Barat yang sekarang lagi sibuk mempercantik alun-alun sementara jalan di provinsi rusak. Karena saya tertarik dengan di sana ada kalau Pasundan aman, Indonesia aman. Di Pasundannya juga belum aman, Pak. Ya kan? Betul, Pak Rijal itu di kalangan elit hebat. Tapi di masyarakat bawah ini suka ketipu, Pak. Karena tergantung yang jualan. Yang jualannya bisa nggak? Kan gitu. Jualan dan kemasan. Kalau tadi ngomong Pak Rijal gimana nih partai? Masa bodoh lah soal partai. Partai kan pedagang politik, Pak. Jadi pemilu itu kan pasar politik, Pak. Ada yang dijual, ada pembeli, ada transaksi, pasti. Apa yang dikatakan Pak Rijal tadi juga, kalau saya bayar partai, calon bupati aja nggak punya 30 miliar, jangan harap. Karena memang partai udah diciptakannya itu plutokrasi politik ya, Pak. Nah itu. Nah, saya tidak ambil pusing kalau Pak Rijal mau sosialisasi ke daerah-daerah. Karena tak kenal maka tak sayang, Pak. Ya, saya tahu di TV, di berita, tapi masyarakat kecil, mana ya Pak Rijal itu? Yang taunya Jokowi, Prabowo, semua kan gitu. Nah, kalau tadi menanyakan ya tergantung kita. Kalau mau dukung Pak Rijal ya ayo bareng-bareng, peran kita. Kan gitu. Karena apa kuncinya? Kalau Pak Rijal sudah laku, mau nenek-nenek apalagi Gerindra, wah ini ganteng banget, ini pasti tertarik, terutama ibu-ibu yang sering tertarik. Kalau dibandingkan dengan calon yang lain kan gantengan Pak Rijal. Kan gitu, Pak. Terus saya juga ingin bertanya ke Pak Rijal. Indonesia itu ada apa sih, Pak? Kan gitu. Karena sekarang pembodohan sudah mulai, Pak. Dengan sistem pendidikan sekarang dengan atas nama pandemi, yang diuntungkan siapa sih? Tadi saya dengar juga ibu nih, susah mengajar. Iya, sekarang susah, Pak. Saya yang pusing. Yang pusing ajar di rumah, beli kuota, tambah-tambah terus. Kan gitu. Sementara guru-guru Bapak tahu di Purwakarta, Pak, dengan regulasi yang kadang-kadang bingung saya punya anekdotnya gini, undang-undang dibuat untuk dilanggar, Pak. Jadi bukan untuk benar gitu kan. Contoh gini, Pak, di Purwakarta sampai sekarang untuk urusan kepala sekolah saja kekosongannya 100 orang kepala sekolah, Pak. Nah, terus kedua, saya tidak akan berbicara tentang daerah lain, Pak, supaya jadi parameter di daerah-daerah, Pak, ya kan? Terus masalah guru di Purwakarta ini Purwakarta cerita, Pak ya. Yang dikatakan guru honorer itu hampir mencapai 3.000, Pak. Kebayang itu, dia tiap hari ngajar honornya cuma 300 sampai 500. Yang THL bisa jadi 2 juta, Pak. Kerjanya lebih capek. Nah, sementara ada PPK yang kebijakan menteri itu, kuotanya dikasih 49, Pak. Di mana ada keadilan, Pak? Kan gitu. Ini persoalan juga, maka Bapak mungkin tahu. Saya percayalah Bapak soal tentang trik, bagaimana nanti partai melirik, itu saya tidak akan tanya. Karena Bapak lebih pintar dari kita-kita yang ini. Bagaimana meletakkan diri supaya daya tariknya juga bisa gitu kan. Saya percaya. Masalah kebijakan keuangan, Pak, udah ngaco lagi. Ya kan? Sampai adik-adik masalah itu, nah ini perlu pembenahan juga, Pak. Memang Indonesia harus dibenahi semuanya, Pak. Tadi Bapak berbicara lingkungan hidup, bagaimana ini regulasinya? Izin tambang diambil pusat,
Tapi reklamasi tanggung jawab daerah, sementara jaminan reklamasi cuma 5%, Pak. Kalau berbicara Indonesia itu bangkrut, dari mana bangkrut? Kita belajar saja hitung-hitungan, saya belajar dari Bapak. Ya. Di Purwakarta ada sebuah BUMD yang katanya rugi. Tapi dihitung oleh saya beban ininya saja, abodemennya 42.000 kali 18.000, udah 1 tahun itu 9,074 miliar. Masa rugi sih? Ini baru beban. Nah itu, nah disinilah maka yang saya cermati, Pak, ini yang perlu ya mudah-mudahan nanti ya Allah mengizinkan, dan Bapak sebagai nakoda, ya, Bapak sudah punya SIM, sudah mahir, tapi nggak punya kapal. Ya nanti juga ada yang menyediakan kapal, Pak, mudah-mudahan. Itu saja, Pak. Iya kan? Nah, karena apa? Saya nggak muluk-muluk. Kalau saya berjuang, itu kalau maju ya maju. Kalau nggak mampu ya mundur aja. Kalau tadi berbicara tentang ini nggak usah dibilangin gini, Mak. Kita saja kebersamaan kita, hayo kalau mau merubah sesuatu. Kalau hitung-hitungannya begini, begitu, partai ngapain lah? Tai kucing itu partai. Bener kan? Sudah, partai itu kan tahu saya. Di sini ada bekas, saya juga bekas orang partai dulu, makanya saya berhenti. Kenapa? Partai di sana itu sekarang ini bukan lagi tempat berkumpulnya sebuah politisi-politisi, tetapi sebagai etalase yang menawarkan siapa yang mau duduk di dewan, bukan perlihatkan rekening. Itu saja. Maka saya kalah. Makanya Jawa Barat kemarin saya dengar Gubernur Jawa Barat sangat sedih. Jawa Barat itu seperti dianaktirikan dalam DOB, Pak. Daerah otonomi baru. Kebayang kalau Jawa Timur yang penduduknya di Jawa Barat lebih dari 40 lah. Jawa Tengah gitu. Jawa Barat hanya 27. Nah ini persoalannya apa? Ya persoalannya wakil-wakil di Purwakarta, di Jawa Barat ini banyak orang luar, orang Jawa Baratnya hanya jadi penonton, dan kalau lucu keprok, kalau menyebalkan ya begitulah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau saya bukan inohong dan juga bukan provokator. Saya mau ikut rempuh aja gitu. Tapi ada yang satu ini kan yang saya amati ya selama kronologi saya mengetahui Pak Rizal Ramli, itu saya sedikit-sedikit bisa mengetahui, biarpun dulu karakternya seperti itu, yalah saya udah tahu lah gitu. Tapi ada yang satu itu kan tadi juga Pak Ramli udah bisa bicara, yang untuk kendaraan ini kan perlu suatu budget yang unlimited. Nah, tapi kan sebetulnya bisa ditanggulangi sebetulnya dengan seperti halnya pengalaman kalau Pak Cal tadi berbicara di Amerika gitu. Nah, coba seperti itulah kita itu kan ke Indonesia gitu, Pak. Ya, kebetulan saya ini sudah pergi dari Banda Aceh sampai ke Jayapura. Kalau kemarin belum, tapi ke Jayapura udah. Jadi semua daerah-daerah Indonesia ini udah saya kunjungi semuanya, baik di kota ataupun di gunung gitu. Dan juga saya itu bangga sekali dengan kesenian-keseniannya itu yang begitu sangat kaya raya sekali. Dan juga bukan banyak keseniannya, dalam bidang sumber dayanya juga saya itu kan bahwa itu sangat kaya sekali. Tapi kok mengapa sampai sekarang itu kita gitu-gitu aja gitu. Nah, itu saya sekarang itu mengharapkan betul dari Pak Rizal ini, mungkin sekarang udah tahu trik-triknya untuk yang ke depan. Semoga trik-trik yang itu yang bisa dikemukakan sampai seluruh masyarakat kita itu paling tidak mengenal triknya,
apa itunya untuk membuat masyarakat kita ini bisa lebih berbahagia lagi, berdaya guna lagi. Itu yang saya harapkan dari Pak Rizal Ramli ini. Ya, saya percaya terus terang, saya percaya dengan trik yang akan dikemukakan nanti ke depan gitu. Nah, tapi mungkin ada baiknya kita jangan terlalu kasarnya terlalu overacting dulu, Pak. Nah, kita silent aja, tapi lebih itu ke yang masyarakat yang bawah gitu. Saya kira mungkin itu yang bisa saya katakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sambung ya. Saya angkatan Pak Rizal 73, dia fisika, saya geodesi ya. Portugal juga kita ada terbelah juga saat ini ya. Nah, saya sangat sedih sekali. Tapi ini saya lihat goal ya, problem di Indonesia sudah di titik nadir, banyak masalah. Nah, goalnya satu, RR menjadi Indonesia satu. Nah, sekarang kendalanya apa? Threshold 20%. Nah, itu siapa yang bisa menurunkan itu dengan pergerakan mahasiswa atau dan yang lain sebagainya, itu harus diperjuangkan. Kedua, Pak Rizal tidak punya perahu. Nah, apakah dengan tidak punya perahu bisa maju? Bagaimana solusinya? Ketiga, ya maaf ini bukan Pak Rizal bukan Jawa. Nah, itu juga ada dikotomi ya. Waktu Pak Rizal sama Pak Gatot Nurmantio saya tahu masalahnya juga. Ada yang majunya Gatot RI1, Pak Rizal RI1. Nah, ini di kami kurang kompak waktu itu. Dan saya dapat info dari Abdullah adalah saudara sepupu saya, Abdullah Mahwa. Nah, terus keempat, perlu partner yang jujur. Bisa dari militer atau dari sipil, wakilnya gitu ya. Itu bisa itu. Sekarang ketiga itu strateginya gimana? Kita kumpul di sini strateginya gimana? Kita harus buat sel-sel. Nah, kalau di pusat aja semua tentara atau polisi itu terpusat. Kalau di kabupaten-kabupaten ada, atau terutama saya dari pendidikan ya Jawa Barat, nah itu guru itu aset yang besar. Guru dan mahasiswa ya. Jadi strateginya terus Pak Rizal coba mengumpulkan isu Islamfobia. Nah, itu akan menarik bagi orang-orang Islam. Isu itu harus di-clearkan. Karena saat ini Islam itu memang terpojok ya. Kedua, masalah isu ekonomi. Isu ekonomi. Ketiga, ya gerakan mahasiswa. Tapi gerakan mahasiswa memang sekarang sudah dibungkam ya. Beda dengan zaman kita dulu ya. Karena saya lihat pemerintah atau polisi tidak adil. Abu Janda itu nggak ditahan, tapi yang ini sedikit ditahan gitu. Nah, jadi semua tuh pada takut. Jadi perlu ada ini Pak, perlu ada apa? Yang berani berjuang tuh martir. Nah, ini, nah kita sama-sama ya dengan cara yang baik ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau jawab beberapa isu. Saya sampai titik ini memang bukan anggota partai apapun. Pilihan dengan sengaja. Kalau nggak kita ikut rusak, mohon maaf nih. Justru karena kita independen, kita bisa maintain value system, keberpihakan, komitmen yang jelas kita. Tapi itu kan nggak mungkin, karena pilpres kita, undang-undang dasar kita, pencalonan itu harus dilakukan oleh partai politik. Nah, kita perjuangkan dulu supaya thresholdnya 0. Saya, seperti saya katakan, memperjuangkan sesuatu di luar sistem itu nggak bisa sekali pukul selesai. Undang-undang BPJS 2,5 tahun. Undang-undang desa 2 tahun. Threshold ini kita udah 1 tahun. Tadinya bahkan tokoh-tokoh partai aja nggak ngerti threshold itu, mohon maaf dah. Ya dampaknya apa, ya. Tapi kan kita jalan terus. Misalnya setahun yang lalu saya datengin BPK, komisionernya sama direksinya. Saya bilang tolong tangkap ini. Korupsi paling gede di Indonesia adalah political corruption. Bukan korupsi sogokan kecil itu. Mereka bilang, Pak Ramli, kita baru aja nangkep Bupati Kutai Timur. Yang udah 5 tahun pengen jadi ketua bupati lagi. Istrinya ketua DPD, pengen jadi ketua DPD lagi. Dia bawa deposito senilai 20 miliar, mau nyogok satu partai buat dukung dia lagi. Total dia perlu 3
partai berarti 60 miliar. Nah, untuk bisa dapat bandar, karena rata-rata semua calonnya nggak punya uang, supaya bisa dapat cukong 60 miliar, dia kasih konsesi hutan tambang nilainya 1,2 triliun. Ini uang upeti sogokan ini cuma 0,6%. Kerugian negara 1,2 triliun. Kalau kota yang padat penduduk kayak Bekasi, Semarang, itu yang didagangkan itu IMB. Nanti kalau kamu jadi pengusaha real estate, tak kasih IMB. Kamu gedungnya boleh 10 tingkat, tak kasih 20 tingkat. Jadi kerugian negara itu besar sekali di daerah-daerah. Nah, yang kedua, akibat itulah hampir semua calonnya ada bandarnya, ada cukongnya. 22 gubernur dari 34 gubernur masuk penjara. 120 bupati wali kota masuk penjara. Itu kan bukan oknum lagi. Itu tuh sistem. Mungkin ada semacam istilah gap gitu ya, ketika kaum sepuh, siapa sih yang tidak tahu Kang Rijal Ramli gitu. Tapi ini dengan adanya pandemi ini, saya kebetulan punya anak SMA. Jadi generasi gogoleran gitu ya, dengan gadgetnya seperti itu. Nah, bagaimana konsepnya untuk menarik kaum milenial gitu, Kang? Oke. Jadi gini, saya sejak selesai di ITB, setiap tahun selalu ngajak makan siang seluruh ketua BEM Jabotabek di kantor atau di rumah 2 kali setahun. Selalu ngajak minimal 1 kali makan siang seluruh pimpinan Jabotabek dari Jawa Barat. Tidak ada tokoh yang ngerjain ini bertahun-tahun. Ya, ngumpulin anak-anak muda tuh di rumah hampir sering lah. Nah, tapi saya memang pengen tahu bagaimana mendekati anak muda. Saya panggil teman saya, bule, penasehat Bernie Sanders di Amerika. Bernie Sanders itu tokoh politik, calon presiden, umurnya udah tua, 84 tahun. Ya. Tapi semua anak muda Amerika maunya Bernie Sanders. Saya panggil dia, namanya si Becker, tell me, I want to pick up your brain. Bagaimana orang tua, gayanya pun udah lihatnya aja capek gitu. Dibanding kita-kita ya, maksudnya masih lebih dinamis. Kok bisa anak muda Amerika maunya Bernie Sanders? Dia bilang sederhana, Bernie Sanders fokus apa sih kepentingan anak muda di bawah 26 tahun. Ternyata di Amerika nomor 1 itu mereka pengen setelah lulus college bisa kerja apa enggak. Yang kedua, setelah kerja 5 tahun bisa nyicil rumah atau apartemen apa enggak. Yang ketiga, soal kesehatan. Karena Amerika kapitalis, lebih dari 10-15% rakyatnya tidak punya asuransi sepeser pun. Padahal di Amerika sekali sakit ribuan dolar. Jadi mereka pengen tahu pemimpin yang mikirin universal health system, sistem asuransi universal. Seperti di Eropa, seperti kita, BPJS dan sebagainya. Nah, Bernie hanya fokus ke 3 hal ini. Tapi saya cek anak muda 26 tahun di Indonesia. Itu bukan isu utama mereka. Itu isu nomor 5, nomor 7, nomor 8. Saya kaget. Saya tanya sama teman-teman. Dia bilang, Bang, sederhana. Di Amerika kan anak baru lulus college, dia diusir dari rumahnya. Biar kata keluarga kaya lah istilahnya, menengah atas. Lo harus berdiri sendiri, hidup sendiri, tinggal sendiri. Yang ketiga, kalau lu sakit jangan harap orang tua lu yang bayarin. Anak Indonesia di bawah 26 tahun masih tetap tinggal di rumah. Biar pas-pasan, biar miskin, ya kan? Rumah nggak pusing, makan nggak pusing. Kalau sakit, orang tuanya yang pusing. Jadi memang beda. Beda kultur.
Nah ternyata di Indonesia kriteria nomor 1 adalah korupsi. Anak-anak milenial ini paling anti korupsi karena 2 hal. 1, petty corruption. Segala urusan perlu duit, ngurus KTP perlu duit, ngurus ini duit. Dia tuh benci banget gitu. Yang kedua, dia nggak suka karena elitnya, pejabatnya, anaknya kaya raya terus. Ya, Pak Harto itu nggak disenengin hanya oleh mahasiswa sama kita yang badung-badung. Rakyat biasa, tentara, seneng sama Pak Harto. Tapi mereka nggak suka KKN anaknya. Yang kedua adalah ternyata isu yang mereka concern adalah lingkungan hidup. Saya juga kaget. Ternyata hasil pendidikan 26 tahun lalu udah lingkungan hidup. Saya tanya cucu saya 8 tahun, apa yang paling menarik sama kamu? Lingkungan hidup. Aku kaget. Bocah 8 tahun ngomong lingkungan hidup gitu. Kita yang tua-tua nggak peduli amat kita. Tapi saya ganti brandingnya, bukan soal iklim. Karena orang Indonesia, iklim naik 2 derajat, emang kenapa sih? 3 derajat, kenapa sih? Emang gue pikirin. Tapi kita mesti kaitin dengan injustice, climate injustice. Akibat climate yang nggak diurus, terjadi ketidakadilan, terjadi banjir, terjadi polusi, terjadi macam-macam. Nah kalau kita ngomong dalam bahasa itu, climate injustice, langsung connect sama anak di bawah 26 tahun. Nah yang ketiga adalah ketidakadilan sosial. Saya bingung ketidakadilan sosial itu, misalnya nih, ada bapak-bapak di penjara, anak perempuannya diperkosa sama polisi. Wah marah banget ini anak-anak umur segini. Ada yang diperkosa, dia lapor ke polisi, malah dimaki-maki polisi. Marah banget. Nah, kita kan dari kalangan akademik, nggak mau ngegedein satu kasus dong. Teman saya, si Becker, kasih nasihat saya, Dr. Ramli, you are wrong. Memang satu kasus, but that is the tip of the iceberg. Belum ada aja penelitian kekerasan seksual atau apa di bawahnya. Kalau diteliti kan pasti banyak lagi. Jadi nggak ada masalah. Kamu harus komentar soal ketidakadilan gitu. Dan memang saya mulai perhatiin itu, kita mulai soal lingkungan, buat apa. Ternyata anak-anak milenial yang muda-muda mulai pada ngedeketin kita lah. Lama-lama juga mereka boring dengan pendekatan TikTok, begini-begini doang. Nggak dapat apa-apa kan? Akhirnya mereka perlu sesuatu yang serius, yang dalam, yang mereka bisa belajar. Akhirnya lihat itunya Rizal Ramli, video klipnya Rizal Ramli, bisa dapat ilmu banyak gitu. Jadi kita game changer kok dari dulu. Orang belum lawan Soeharto, kita udah lawan Soeharto. So what? Iya kan? Nah, tetapi kita juga harus canggih. Nah, yang kedua itu saya tanya, bagaimana cara organisasinya kamu? Kalau Bernie Sanders semuanya volunteer yang bantu. Yang lain karena banyak duit sewa ahli untuk komunikasi, untuk PR, untuk social media, untuk kampanye. Begitu ada anak-anak muda mau datang jadi volunteer, langsung dicekokin, harus begini, harus begitu. Anak muda ini bilang, lu bapak gua kagak, bayar gua kagak, gua tinggal. Nah si timnya Bernie beda. Ada anak muda datang, mau ngapain silahkan. Mau nyoba ini, mereka tahu nih bakal gagal, biarin aja. Coba aja gagal, nanti balik lagi. Tuturi Handayani organisasinya. Akibatnya makin lama, itulah yang menjelaskan kenapa anak-anak muda. Nah soal polling, ini kan sederhana. Banyak perusahaan polling yang datang sama saya, Bang, abang di polling dong. Abang pasti kita atur supaya masuk top 3 langsung. Terus berapa tarifnya? Ya 1 kuartal 3 miliar Bang. Tiap kuartal kita polling. Iya kan? Kalau kita ikutin gitu, otomatis kan kita masuk top 3 langsung. Tapi palsu. Kita mau lebih bagus yang real, yang genuine elektabilitasnya. Bahwa nanti kita perlu disurvey, yes, nanti aja. Sama yang kredibel. Yang kredibel siapa? LP3S, ilmiah benar. Atau ada lagi yang LP3S, bukan yang 9 bayaran penipu ini.
Ya, tapi kita tentu akan seru. Nanti aja kita kerja dulu, kita naikin elektabilitas kita. Nah, memang pendekatannya dia harus dengan hati. Kita ini aktivis sering terlalu fokus sama ini. Orang Indonesia yang pakai ini hanya 15%. Sisanya pakai hati. Jadi kita harus deketin pakai hati. Saya suka ledekan sama Gus Dur. Dia kan kerjanya ganti-ganti cincin. Kan Gus Dur kayak perempuan aja ganti-ganti cincin. Dia bilang, Rizal, kamu salah. Saya ke Jawa Tengah, ketemu tokoh atau tokoh pesantren atau apa, ngasih saya hadiah cincin. Saya pasang dong. Ke Jawa Timur dikasih, Madura kasih. Nanti saya di istana, ya kan, ada tokoh masyarakat Kalimantan Barat datang. Saya kasih cincinnya. Wah, dia seneng banget. Dapat cincin dari presiden, dari rajanya NU. Kemana-mana dia cerita, oh ini cincin dari Gus Dur. Lalu dia bantu kampanyein saya, kok kamu masalah gitu. Orang rasional kan gitu. Kita masalah lu ganti-ganti cincin. Padahal Gus Dur bilang nggak ada itu. Terus ke kuburan. Dia kan kerjanya ke kuburan. Dia bilang, kamu tuh salah. Saya ke kuburan. Masyarakat kita itu senang banget ke kuburan. Bisa puluhan ribu yang datang. Kalau saya ke kuburan, pasti kuncannya sama tokoh kuburan itu nemenin saya kan. Habis itu dia yang kampanyein kita. Dia bilang, minggu kemarin Gus Dur datang ke sini, begini, begitu. Orangnya biasa banget. Orangnya sederhana. Dia yang kampanyekan kita. Kok buat kamu masalah gitu. Nah, saya tes. Sebelum COVID, saya ke Cirebon, ke Gunung Jati. Iya kan? Kita datang ke makam Gunung Jati, udah heboh kita datang. Iya kan, di bawah yang jaga, puncannya nemenin. Di bawah udah diceritain Pak Rizal Ramli lagi di atas gitu. Turun rakyat nungguin kita, ya kan, seneng banget. Dan dia cerita, aku ketemu Pak Rizal Ramli, orangnya tuh enak banget, ternyata nggak seperti di TV dia galak banget gitu. Ternyata bisa bercanda. Jujur saya bisa bercanda karena saya gedein di Pasundan. Orang Pasundan ini kan kerjanya hore, happy go lucky, ya kan, happy terus, gembira. Lingkungannya jadi gembira. Akibat lingkungan gembira, dia dapat berkah gitu loh, dapat rezeki. Nah, saya penampilan TV aja yang istilahnya itu serem, tegas gitu. Kita mah sehari-hari ya doyannya hore. Aku dari 7 tahun di Bogor, Bandung, iya kan, kerjanya doyan-doyan ngeledek orang, iya kan. Nah, orang yang udah kenal saya biasanya langsung berubah. Ternyata Pak Ramli nggak sesem seperti yang kita bayangin, nggak apa gitu. Kita perlu kasih image tegas dan berani, karena rakyat kita itu di kepalanya yang berani itu cuma tentara doang, yang tegas cuma tentara. Nah, jadi perlu image tegas, perlu image berani, ya, supaya orang nggak ngomong yang bisa ngubah Indonesia cuma tentara doang. Yang kedua itu tadi, sebagai manusia kita harus rela, happy go lucky. Ya, jadi saya kira lebih dari cukup. Saya ingin ngobrol lebih panjang, mungkin lain kesempatan. Ya, saya mohon beberapa hal ini buat kita aja, buat pemahaman bahwa barang ini insya Allah jadilah kun fayakun. Terima kasih.